Bonsai, sebenarnya seberapa penting sih kita USG selama hamil? Nah, kita simak yuk di video ini. Tapi jangan lupa ya, subscribe dulu, lalu nyalakan lonceng untuk notifikasi. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG sangat penting dilakukan di masa kehamilan karena kita bisa memantau secara bertahap bagaimana pertumbuhan dan perkembangan bayinya. Lalu selain itu kita bisa menilai bagaimana plasenta dan ketuban dan juga kondisi-kondisi yang lain seperti arus darah, kemudian presentasi, kemudian lilitan tali pusat dan yang lain sebagainya yang bisa menentukan apakah kondisi bayi saat ini baik atau perlu kewaspadaan tertentu. Pada saat pemeriksaan ultrasonografi, dokter akan melakukan berbagai penilaian dan pengukuran. Pengukuran yang biasanya dilakukan di awal adalah pengukuran denyut jantung bayi. Denyut jantung yang normal adalah 110-160 detak per menit. Yang kedua adalah penilaian dari plasenta. Yang pertama adalah lokasi penempelan plasenta. Selama tidak menutupi jalan lahir, bonsai tidak perlu khawatirkan. Lokasi ini bisa dikatakan lokasi di fundus, korpus anterior maupun korpus posterior. Selama dokter tidak mengatakan plasenta menutupi jalan lahir atau plasenta previa, maka insya Allah dari plasenta bisa dilahirkan secara normal. Selanjutnya adalah derajat dari kematangan plasenta itu sendiri, bisa grade 0, 1, 2, atau 3. Ini akan menentukan apakah plasenta masih bisa memenuhi secara nutrisi ke sirkulasi yang mengarah ke bayinya. Pemeriksaan yang selanjutnya akan dilakukan adalah pemeriksaan biometri yang terdiri dari pengukuran dari diameter kepala, lingkar perut, dan juga panjang tulang paha. Pengukuran-pengukuran ini selanjutnya akan dikonversikan sesuai dengan rumus USG-nya sehingga kita bisa mendapatkan taksiran berat janin. Penilaian yang selanjutnya dilakukan adalah penilaian dari cairan ketuban. Indeks cairan ketuban bisa dinilai dengan dua cara. Yang pertama adalah penilaian dari kantong terdalam, dan yang kedua adalah penilaian dari 4 kuadran. Selama jumlahnya cukup dan konsistensinya masih jernih, maka insya Allah masih dikategorikan sebagai ketuban yang aman. Penilaian lain yang juga bisa dilakukan dengan USG adalah arus darah, kemudian juga penapisan untuk menentukan kelengkapan dari organ janin. Jadi, manfaat USG sangat banyak kan? Bonsai, untuk yang sudah pernah melakukan pemeriksaan USG, biasanya parameter pengukuran berbeda dari trimester 1 dan trimester 2 dan 3. Pada trimester 1, kita akan menilai diameter dari gestational sac atau kantong kehamilan. Lalu, dokter juga akan menilai apakah sudah kelihatan nih janinnya. Setelah janinnya terlihat, kita akan melakukan pengukuran CRL atau crown rump length, yaitu panjang dari kepala ke bokong janin. Lalu, kita juga akan menilai seperti gambaran cincin yang dinamakan yolk sac sebagai makanan sementara bayi. Memasuki trimester kedua, penilaian akan lebih bervariasi. Tapi rata-rata untuk penilaian biometri janin akan digunakan pengukuran BPD, HC, AC, dan FL. Yang pertama adalah BPD atau biparietal diameter, yaitu diameter kepala si bayi. Lalu yang selanjutnya adalah HC atau head circumference alias lingkar kepala bayi. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah pemeriksaan perut. Di sini akan diukur AC atau abdominal circumference atau lingkar perut. Dan juga FL, yaitu panjang tulang paha si bayi. Dari 4 pengukuran ini, biasanya kita akan mendapatkan taksiran berat janin yang akurasinya bisa plus minus 300 gram. Selanjutnya, pemeriksaan USG yang juga penting adalah untuk deteksi kelainan janin. Tentu bonsai ingin bayi sehat dan lengkap seluruh organnya. Nah, di usia kehamilan 24-28 minggu, kita perlu melakukan screening USG yang dinamakan USG feto-maternal. USG feto-maternal adalah USG yang dilakukan oleh konsultan feto-maternal, artinya dokter SPOG yang telah bersekolah lagi mengambil konsultan feto-maternal. Selanjutnya, konsultan feto-maternal ini akan melakukan penapisan dan memastikan kelengkapan organ janin bayi sudah sepenuhnya terbentuk. Jadi, bentuk penilaiannya akan jauh lebih detail. Penilaian pertama biasanya yang paling krusial adalah otak. Akan dilihat bagaimana simetrisasi antara kanan dan kiri, kemudian juga akumulasi cairan. Apakah ada akumulasi cairan berlebih seperti pada hidrosefalus. Lalu dilihat juga bagaimana struktur dari otak kecil dan yang lain. Setelah kepala, pemeriksaan yang selanjutnya adalah organ-organ yang berada dalam dada dan perut. Pada dada misalnya ada jantung dan juga paru. Di jantung contohnya, kita akan menilai bagaimana sekat dalam jantung dan juga katup-katupnya. Apakah ada dugaan yang mengarah ke kebocoran? Apakah alirannya baik dan tidak tercampur antara darah yang bersih dan darah yang kotor?
Pada organ yang berada dalam perut, contohnya seperti lambung, kemudian usus, dan juga kandung kemih, juga akan dinilai bagaimana ukurannya dan kira-kira fungsinya. Penilaian yang selanjutnya adalah organ gerak atau ekstremitas yang akan menilai bagaimana struktur tangan dan juga kaki. Tangan misalnya akan dilihat jumlah-jumlah jarinya, kemudian bagaimana proporsi panjangnya, kemudian kaki misalnya sudutnya akan dilihat apakah pengkor ataupun tidak. Pemeriksaan yang selanjutnya perlu dilakukan adalah pemeriksaan dari kedalaman atau implantasi plasenta. Jadi penempelannya perlu dinilai nih, apakah dia menempel secara normal atau terlalu dalam. Contoh pada bonsai yang pernah mengalami operasi sesar sebelumnya, pemeriksaan ini menjadi esensial karena bisa beresiko terhadap plasenta yang menempel terlalu jauh. Dinamakan plasenta akreta, inkreta, maupun perkreta. Kesimpulannya, pemeriksaan ultrasonografi atau USG dalam kehamilan adalah merupakan pemeriksaan yang juga penting dilakukan. Sehingga ikuti arahan dokter kapan waktunya bonsai kontrol dan dilakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk pemantauan janin yang jauh lebih baik.